Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya, shalom, salam bahagia buat kita sekalian. Kita jumpa lagi di TV Pantekosta. Kali ini dalam bahasan 11 kebangkitan di dalam Alkitab. Kita sudah bahas tentang 6 poin sebelumnya, yaitu anak janda Sarfat bangkit, 2, anak perempuan Sunem bangkit, 3, bangkit karena tulang Elisa, 4, pemuda Nain bangkit, 5, anak Yairus bangkit, dan yang ke-6, Lazarus bangkit. Haleluya. Kali ini kita akan maju pada poin yang ke-7. Tentu saja kita sangat mengagumi firman Tuhan, Alkitab yang luar biasa, dan kita adalah pemuja Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup. Puji Tuhan. Nomor 7, kematian Yesus membangkitkan banyak orang. Ini peristiwa yang sangat ajaib. Saat tabir di bait suci terbelah 2, Yesus mengembuskan nafas yang terakhir. Tetapi justru saat kematian daripada Yesus mencipta kebangkitan yang luar biasa bagi banyak orang. Mari kita ikuti dan jangan lupa untuk terus mengikutinya. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dahsyat dan luar biasa. Kematian Yesus menciptakan gempa, dan episentrumnya, pusat gempanya ialah Yesus di Golgota. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan dalam ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saya sangat percaya apa yang disaksikan, diceritakan oleh Alkitab tanpa ragu sedikit pun. Kalau Alkitab cerita bahwa saat kematiannya terjadi kebangkitan orang-orang mati, kubur-kubur terbelah, itu betul-betul terjadi. Dan kalau Alkitab berkisah bahwa orang-orang yang bangkit itu keluar dari kubur dan masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang, itu betul-betul terjadi. Saya percaya 100% apa saja yang dilaporkan oleh Alkitab, firman Allah yang hidup. Haleluya. Nomor 8, Yesus bangkit. Haleluya. Inilah yang kutunggu-tunggu. Inilah dasar iman saya. Yesus datang ke dunia, Yesus lahir, Yesus melayani, Yesus menderita, Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Yesus akan datang kembali. Saya yakin dan beriman sepenuhnya bahwa Yesus bangkit setelah 3 hari di dalam kubur. Ia pergi menaklukkan maut, mengalahkan maut. Ia mengumumkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Dan Yesus bangkit. Itulah kebenaran yang paling hakiki dari firman Allah yang hidup. Dalam Matius pasal 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6,
Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Haleluya. Faktanya adalah kubur itu sudah kosong. Artinya Yesus sudah bangkit. Apa yang dikatakan Yesus terbukti. Disinilah letak iman Kristen. Kita percaya Yesus sudah bangkit. Haleluya. Dia telah menghancurkan kematian dan menghadirkan kehidupan, memberi kepada manusia yang percaya kepadanya kehidupan kekal dan mengusir kematian kekal. Percayalah padanya dan beriman sungguhlah kepadanya. Nomor 9, Eutikus bangkit. Ini ketika Rasul Paulus mengajar firman di suatu tempat. Di situ ada seorang pemuda yang duduk di pinggir jendela. Saking panjangnya uraian pengajaran khotbah dari Rasul Paulus, maka tertidurlah dia dan kemudian dia jatuh ke bawah. Dan kita lihat dalam Kisah Rasul 20 ayat 9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orang itu sudah mati. Dia dengar firman, dia ngantuk, dia tertidur. Dia duduk di pinggir jendela, mungkin ada angin sepoi-sepoi, dia kurang perhatian kepada firman. Firman dia tidak dengarkan dengan baik, akhirnya dia jatuh. Akibatnya apa? Dia mati karena jatuh dari ketinggian lantai 3. Paling sedikit ada 8 sampai 9 meter. Tentu saja akibatnya fatal. Ayat 10, tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Haleluya. Apa yang terjadi? Di laporan awal dia sudah mati, tapi Paulus kemudian bertindak cepat. Dia bertanggung jawab. Dan yang terjadi adalah anak muda itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ia bangkit kembali. Alkitab catat, Paulus kembali meneruskan pengajarannya. Masih panjang waktunya dia mengajar. Firman Tuhan jangan pernah diabaikan. Mari baca firman, dengarkan firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Kita akan mendapatkan berkat mujizat dari firman Allah itu. 10. Orang percaya bangkit. Haleluya. Semua orang yang iring Tuhan, percaya padanya, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, memang akan tiba saatnya meninggal. Tetapi meninggalnya orang percaya bukan akhir dari segalanya. Ada kelanjutan hidup yang kita sebut sebagai kehidupan yang kekal. Haleluya. Apa yang akan terjadi kepada setiap orang percaya? Alkitab memberikan laporan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Luar biasa, bukan? Ternyata ada jaminan untuk kita anak-anak Tuhan. Memang kematian akan datang menjemput kapan dan di mana saja, tapi ada janji. Ada hal yang luar biasa yang kita miliki, yakni kita akan dibangkitkan terlebih dahulu. Tuhan yang sudah bangkit, karena dia tahu kita anaknya, orang yang percaya kepadanya, dia akan cari kita dimanapun kita dikuburkan. Tuhan akan menyuruh malaikat-malaikat yang meniup sangkakala surga, dan setiap telinga orang-orang percaya akan terbuka, dan kemudian mereka mendengar bunyi sangkakala itu dan bangkit. Ini berita hebat, ini berita luar biasa. Bangkit
siapapun dia, anak Tuhan dari 4 penjuru dan dari 5 benua, dari seluruh negara-negara di dunia akan bangkit kembali dalam tubuh kemuliaan, tubuh ajaib, tubuh kekal. Haleluya. Iringlah Tuhan, layanilah Tuhan, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada kebangkitan bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Yang ke-11, orang berdosa pun bangkit. Tapi orang percaya bangkit pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Dan memang spesial, Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang percaya. Tapi semua orang berdosa yang tidak bertobat, pelaku kejahatan yang tidak bertobat, semua pelaku zina yang tidak bertobat, semua pencuri yang tidak bertobat, semua orang yang melakukan berhala dan tidak bertobat, tidak dibangkitkan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tidak, Yesus datang bukan untuk mereka. Bukan untuk mereka yang tidak bertobat dan tidak sadar. Yesus datang khusus untuk mereka yang percaya penuh padanya dan beriman sungguh kepadanya. Nah, kalau begitu, tempo apa? Waktu kapan orang-orang berdosa yang tidak bertobat itu dibangkitkan? Nah, dalam Wahyu 20 ayat 5, tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, orang yang di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, tapi orang yang menolak Kristus tidak dibangkitkan. Kapan mereka dibangkitkan? Kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Begini soalnya, orang yang tidak ikut Tuhan, tidak percaya dan tidak bertobat, akan dibangkitkan setelah masa 1000 tahun damai. Dan saat orang-orang itu dibangkitkan, mereka akan masuk pada kematian kedua, dihukum selama-lamanya dalam lautan api. Lautan api. Maka ada pesan khusus untuk kita semua yang sudah jadi anak Tuhan, tetaplah setia. Yang sudah jadi orang percaya, tetaplah iring Tuhan sampai akhir. Jangan pernah mundur ikut Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan sampai kita tidak dibangkitkan pada kebangkitan pertama, tapi dibangkitkan pada kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama, orang-orang percaya pergi ke surga. Kebangkitan kedua bagi orang-orang berdosa yang tidak bertobat dan tidak percaya, menuju neraka. Puji Tuhan. Hormatilah firman Tuhan. Pujilah Tuhan Yesus. Hormatilah Tuhan Yesus Kristus. Surga menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta